Semangat ya, Arik. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Bapak Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan kita dari kelompok 2, Dunia Advokasi, yang beranggotakan saya sendiri, Arik Bima Pustra. Kedua ada Adi Fanur Kuliah, ketiga ada Huda Nurbianto, keempat ada Nabila Nahursi, yang kelima ada Rahel Roli Fani, dan yang terakhir keenam Windy Ardi Kusuma. Untuk topik pengantin kita ya lebih Fauzan, salam hormat. Adapun topik yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini adalah yang pertama itu kajian prospek bisnis penyediaan servis air bersih sistem sewa alat filtrasi atau RO atau ozon untuk perumahan. Yang kedua itu sistem emergensi air bersih untuk kondisi bencana alam dan keadaan gawat darurat lainnya di pemukiman. Dan selanjutnya boleh. Baik, untuk topik pertama, adapun kajian prospek bisnis penyediaan servis air bersih sistem sewa alat filtrasi atau RO atau ozon untuk perumahan. Nah, gambaran umumnya air bersih merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan rumah tangga. Namun, kualitas air dari sumber di kawasan perumahan seringkali belum memenuhi standar kesehatan. Sehingga dari sinilah peluang bisnis penyediaan layanan penjaminan air skala rumah tangga muncul. Terutama dengan sistem sewa alat seperti filtrasi, multiplexer, reverse osmosis atau RO, dan sterilisasi ozon. Nah, model bisnis ini yang menggunakan alat filtrasi air ke rumah-rumah dengan sistem sewa bulanan ataupun tahunan, termasuk layanan instalasi, perawatan, dan penggantian komponen secara berkala. Nah, alat yang digunakan bisa berupa filter, mesin echo, ataupun ozonisasi atau UV sterilizer untuk membunuh mikroorganisme dan menjaga air tetap higienis. Nah, adapun permintaan pasar pada materi ini, target pasarnya itu yang pertama perumahan kelas menengah atas yang mengandalkan air tanah atau PDAM namun kualitasnya kurang layak. Nah, di sini memang banyak perumahan warga yang mungkin saja masih eh, apa airnya masih kurang ya kurang bagus itu jadi pasar. Nah, selanjutnya kompleks perumahan baru yang ingin menyediakan solusi air bersih untuk penghuninya. Selanjutnya masyarakat urban yang sadar kesehatan terutama keluarga dengan anak kecil, lansia atau penderita penyakit kulit. Development, developer properti, kontraktor bangunan, atau pengelola hunian vertikal sebagai mitra bisnis. Nah, untuk strategi bisnis pembentukan pasar ini, yang pertama penawaran sistem langganan dengan uji coba air bersih, lalu paket sewa ditambah dengan maintenance rutin, dan emergency service uh, selama 24 jam per hari. Kemitraan dengan developer dan manajemen perumahan. Kemudian terakhir itu dari strategi bisnis, edukasi konsumen melalui media sosial, testimoni pengguna, dan demo. Baik, selanjutnya. Ya, selanjutnya akan saya jelaskan kelebihan dan kekurangannya ya. Jadi pada slide ini saya akan menjelaskan model bisnis ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama ada kelebihannya yaitu memiliki solusi jangka panjang untuk masalah air bersih. Sistem ini menjawab kebutuhan air bersih dalam jangka panjang, jadi bukan hanya untuk sementara dan bahkan mungkin bisa sifatnya sustainability. Yang kedua ada model langganan. Jadi pelanggan ini tidak perlu takut beli alat, cukup berlangganan saja, lebih praktis dan menarik bagi pengguna rumahan. Yang ketiga ada daya tarik premium dan urban, menyasar pasar
menengah ke atas, dan masyarakat urban yang peduli dengan kesehatan. Yang terakhir ada potensi menjadi waralaba. Jika sistem terbukti berhasil, eh, proses ini tuh bisa dikembangkan menjadi suatu bisnis waralaba dengan cakupan yang mungkin dari segi kecil seperti lokal dan mungkin bisa menjadi lebih besar dalam cakupan nasional. Adapun kekurangan dari sistem ini yaitu yang pertama tingkatan ketergantungan maintenance yang tinggi. Jadi yang namanya sistem operasional air itu pasti memerlukan perawatan dan perlu dicek sehingga dapat menghasilkan kualitas air yang bersih. Jadi dibutuhkan teknis khusus bagi pengguna alat tersebut. Yang kedua, memiliki modal awal besar. Investasi di awal yang cukup tinggi untuk alat, logistik, dan sistem pelayanan. Yang ketiga, ada pasar masih perlu edukasi. Jadi tidak semua orang itu paham betapa pentingnya air sehat. Perlu edukasi rutin dan pelayanan secara secara terus menerus sehingga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Yang keempat ada kompleksitas operasional, butuh tim teknis, logistik, dan layanan pelanggan yang solid untuk operasional. Next. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada kekuatan atau strength, model bisnis fleksibel dan relatif terjangkau. Yang kedua ada peningkatan kesadaran kesehatan bagi masyarakat. Yang ketiga dengan layanan yang lengkap. 4 adaptif di berbagai kondisi lingkungan. Selanjutnya ada kelemahannya. Yang pertama ketergantungan pada SDM teknis. Kedua, memiliki biaya operasional yang cukup tinggi, terutama di awal tadi seperti modal awal itu cukup besar ya. Yang ketiga, edukasi pasar belum merata. Masih banyak yang belum sadar bahwa pentingnya air bersih itu seperti apa. Yang keempat, pengembalian modal relatif lama atau ROI, Return on Investment, lambat. Jadi butuh waktu cukup panjang atau cukup lama untuk mengembalikan modal awal. Yang ketiga ada peluang. Peluang itu tumbuhnya kawasan perumahan suburban. Kedua, peluang kerjasama dengan development properti. Ketiga, tren eco-living dan gaya hidup sehat yang sedang naik daun. Yang keempat, dukungan pemerintah terhadap sanitasi dan kesehatan air. Yang terakhir ada ancaman. Ancaman dari bisnis ini yaitu persaingan dari produk filter murah dan galon isi ulang. Kedua, fluktuasi harga komponen dan suku cadang alat. Ketiga, masalah legalitas atau izin usaha lokal. Yang keempat, kerusakan alat atau komplain dari konsumen terhadap layanan yang kita berikan. Oke, terima kasih itu dari saya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, ingin melanjutkan sebelumnya setelah dibahas mengenai analisis SWOT terkait dengan potensi dari bisnis ini ya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai aspek keamanan bisnis. Rahel, maaf, sepertinya mic-nya ketutupan. Iya mas, maaf. Ya, izin melanjutkan mengenai pembahasan aspek keamanan bisnis. Jadi sebelumnya telah dijelaskan mengenai analisis SWOT, kemudian permintaan pasar dari bisnis tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai aspek keamanan bisnis. Yaitu yang pertama adalah keamanan untuk konsumen. Untuk keamanan bisnis ini harus dapat menjamin kualitas air dengan sistem terjaga dengan baik. Kemudian juga melalui sertifikasi dan juga standar produk, keamanan instalasi di rumah, kemudian juga keamanan untuk penyedia jasa melalui perjanjian sewa alat monitoring dan juga asuransi alat. Nah, untuk keamanan dalam pelaksanaan bisnis ini bisa dijamin selama alat berkualitas dan juga terstandar, kemudian juga instalasi dikerjakan oleh teknisi terlatih, serta ada SOP maintenance berkala. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai sistem pembayaran dari penyediaan jasa. Nah, di sini dijelaskan ada beberapa aspek yang terbagi menjadi
Yang pertama adalah model model biaya, yaitu ada pilihan yaitu pembayaran melalui tetap per bulan atau per tahun, ada juga pembayaran menggunakan sistem sesuai dengan konsumsi. Jadi variabelnya berdasarkan penggunaan si jasa tersebut. Kemudian sistem operasi di mana untuk pengguna langganan tetap dan juga pengguna sesuai dengan konsumsi itu lebih mudah dikelola untuk yang langganan tetap dibandingkan dengan sesuai konsumsi. Untuk pendapatannya, untuk apabila kita memiliki bisnis tersebut, itu untuk dari segi pendapatan mungkin lebih stabil untuk si langganan tetap dibandingkan dengan sesuai konsumsi. Kenyamanan konsumen juga untuk langganan tetap lebih nyaman dibandingkan dengan perlu pengukuran berkala. Nah, untuk aspek kecocokan, untuk penggunaan langganan tetap ini lebih cocok digunakan untuk rumah tangga atau komplek perumahan, sedangkan sesuai konsumsi ini lebih tepat untuk rumah tangga skala kecil atau hemat atau bahkan bisnis kecil. Strategi bisnis pembayaran jasa yang lebih baik untuk sistem pembayaran yaitu fokus pada subscription atau perumahan biasa karena lebih praktis dan efisien untuk konsumen dan penyedia jasa. Keduanya bisa dikombinasi agar lebih menarik dan lebih menarik banyak segmen pasar. Ya mungkin penjelasan mengenai sistem pembayaran dan penyediaan jasa sekian. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Baik, untuk topik 2 yaitu menjelaskan mengenai sistem emergency air bersih untuk kondisi bencana alam dan keadaan gawat darurat lainnya di pemukiman. Next. Bagaimana pentingnya air dalam kondisi emergensi. Jadi air bersih dan air minum menjadi kebutuhan dasar yang sangat penting dan harus tersedia di segala kondisi. Hal ini berkaitan dengan masalah sanitasi di tempat pengungsian. Jika air bersih dan air minum tidak tersedia, maka para korban bencana alam akan menderita berbagai penyakit akibat langkanya air bersih. Penyakit yang muncul akibat langkanya air bersih seperti gatal-gatal, penyakit perut seperti diare dan muntaber. Jika wabah ini melanda korban bencana, maka dapat dipastikan jumlah korban akan bertambah banyak sehingga penanganannya menjadi sulit. Next. Kemudian untuk masalah air bersih saat bencana. Yang pertama, terganggunya sumber air karena kualitasnya berubah. Yang kedua, menjadi keruh atau asin. Yang ketiga, hancurnya sistem perpipaan. Yang keempat, rusaknya instalasi pengolahan, terganggunya sistem distribusi. Dan yang kelima, langkanya air di daerah pengungsian. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi karakter isi nacang air. Lalu yang kedua itu isi to operate. Itu harus dapat dilakukan dengan mudah. Jadi yang ketiga itu ada low maintenance. Jadi teknologi itu tidak dibutuhkan perawatan yang banyak. Yang keempat, teknologi itu karakteristiknya harus low chemical atau sedikit menggunakan bahan kimia. Selanjutnya itu harus mobile. Jadi mudah dibawa dan berpindah-pindah kemanapun. Nah, untuk pengolahan air darurat skala individu itu bisa dilakukan dengan penyaringan sederhana. Jadi, penyaringan sederhana ini dilakukan bisa dengan media pasir, dengan menggunakan ember atau mengalirkan air secara gravitasi yang sudah berjalan. Lalu yang kedua bisa dengan melakukan disinfeksi. Caranya itu ada tiga, yaitu bisa dimasak, yang kedua bisa dipanaskan dengan sinar matahari, lalu bisa diberi dengan bahan kimia. Yang ketiga untuk pengolahan air darurat itu bisa menggunakan filtrasi air. Itu air mengalir di air yang disaring itu kemudian dialihkan melalui sebuah keran.
Nah, efektivitas filter keramik ini menghilangkan global partition. Selanjutnya itu penjernihan dan disinfektan menggunakan bahan yang umum tersedia di pasaran seperti aluminium sulfat atau yang biasa disebut tawas dan juga PAC. Selanjutnya itu pengolahan air dengan TP2AS, yaitu dengan cara netralisasi dengan kultur, aerasi dengan pemumpaan udara, koagulasi dengan tawas, dan juga pengendapan. Gimana tahapan implementasinya? Yang pertama itu mengidentifikasi lokasi terdampak dan jumlah kebutuhan air. Yang kedua itu survei sumber air yang terdekat dengan pelayakannya. Yang ketiga pemasangan sistem filtrasi dan disinfeksi sederhana. Lalu distribusi airnya ke titik-titik pengungsian dan rumah tangga yang terdampak di sana. Lalu harus ada monitoring kualitas air dan penyesuaian operasional. Selanjutnya dilanjutkan oleh saya. Selanjutnya akan membahas tentang sarana distribusi. Sarana distribusi yaitu tentang terkait pipa selang sementara titik pengungsian. Kemudian ada kampung sementara atau communal water points di area pengungsian. Terakhir yaitu mobil tangki air yang menjangkau lokasi yang terisolasi. Kemudian ada kriteria keberhasilan sistem, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu air yang didistribusikan memenuhi baku mutu air minum darurat sesuai standar WHO atau Permenkes. Kemudian sistem dapat beroperasi minimal 7-14 hari sejak hari pertama bencana. Kemudian akses air bersih minimal 15-20 liter per orang per hari. Dan yang terakhir, masyarakat dapat mengakses air tanpa risiko konflik atau antrian berlebih. Nah, berikut ada contoh implementasinya. Ada 3. Yang pertama, Water Treatment Unit Portable dari TNI atau PMI. Kemudian ada Live Straw Community Filter untuk skala keluarga atau komunitas. Dan yang terakhir yaitu distribusi air melalui mobil tangki oleh PDAM. Terima kasih untuk teman-teman yang telah memaparkan materinya. Cukup sekian dari kelompok 2 dan saya akhiri. Terima kasih, selamat malam, pagi, siang, ataupun sore.